Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Faqih Al-Qadhi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Matnul Ghayah wa Takrib di Musholah Darut Taqwa
Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati oleh ilmu lillahi ta'ala. Saya ingat sebuah hadis Kanjeng Nabi bahwasanya salah satu rahasia terbukanya pintu langit adalah orang yang menunggu sholat, orang sholat kemudian menunggu sholat berikutnya. Itu salah satu rahasia terbukanya pintu langit. Disinilah rahasia bapaknya Al-Ghazali berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan anak soleh dan solihah. Para hadirin rahimakumullah, halaman 14 masih tentang sunnah hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tipil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha lan pira-pira sunnah hayate salat iku khamsata asyarah ana 15 khoslatan. Nomor 1 raf'ul yadaini 'inda takbiratil ikhrami wa 'indar ruku'i wa raf'i minhu. Nomor 2 wa wad'ul yamini 'ala shimali, dan nomor 3 wa tawajjuhu, yaitu doa tawajjuh. Doa tawajjuh. Napa niku doa tawajjuh? Ya niku doa iftitah, nggih. Doa iftitah. Tawajjuh niku secara lughawi, secara bahasa niku artinya menghadap, Pak. Menghadapkan wajah kita. Ya, artinya adalah membulatkan hati dengan menundukkan wajah untuk menghadap Allah. Menghadap muka kita kepada Allah, wajah. Tapi di sini bukan wajah secara fisik. Yang dimaksud para ulama adalah wajah di sini, ya, adalah jiwa atau hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjuhu, doa tawajjuh ini diambil dari kalimat inni wajjahtu wajhiya, ya kan? Wajahku menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini itu banyak nama, Pak. Banyak nama. Ada yang mengatakan doa ini doa iftitah. Ada yang mengatakan doa istiftah. Ada yang mengatakan doa tawajjuh. Ada yang mengatakan doa sana. Sana, enggak isa, sana. Kalau iftitah itu dari kata fataha, pembukaan. Jadi doa yang pertama dibuka oleh doa iftitah. Iftitah dan istiftah, sebagian ulama mengatakan sama. Istiftah dan iftitah dari kata yang sama. Tetapi ada ulama sebagian yang membedakan, Pak. Istilah doa iftitah dan doa istiftah itu yang iftitah lebih pendek, yang doa istiftah lebih panjang. Wis enak sing padha mawon nggih, jak ruwet. Sami ngoten mawon, guys. Jadi ada istilah doa tawajjuh, doa iftitah, doa istiftah, dan doa sana. Napa sana niku? Sana niku bermakna zikir. Zikir yang mengandung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana mazhab liya, kelompok liya itu doa sana, doa tawajjuh, doa iftitah, doa istiftah sami. Kau satu tukaran nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i doa iftitah ini sunnah hayat. Kalaupun tidak dibaca tidak apa-apa, tidak usah diganti sujud sahwi. Tetapi kalau tidak dibaca rugi sampean, Bu. Rugi sampean, Bu. Mangke kula bedah kandungan rahasia di dalam doa iftitah. Nggih. Nah, baik sholat fardu, baik sholat sunnah, nggih, itu baik imam
baik makmum atau munfarid sendirian dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk membaca doa iftitah atau doa tawajjuh. Sekali-kali ngeten Pak Bu, kalau takoni sampean apal iftitah nggih? Saestu pas paruto. Apal nggih? Alhamdulillah. Artine Bu? Nah niki nyon sewu Pak, lek kepengin khusuk Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Junaid Al-Baghdadi, Imam Ma'ruf Al-Karhi, Yazid Al-Bastami, semua ulama-ulama arifin tasawuf mengatakan salah satu syarat khusuk salat adalah faham bacaan salat. Ya niki belajar mana ayo ngapalno bacaan sholat. Wis tuwek Pak, ndono tuwek belajar iku. Lah meneh tuku buku sholat lengkap. Siap diapalno, nggih diapalno. Nah, jadi itu letaknya di mana? Letaknya iftitah setelah takbiratul ihram, nggih. Setelah takbiratul ihram sempurna baru dibaca doa iftitah nggih. Nah, doa iftitah niki para hadirin rahimakumullah itu tidak berlaku di salat jenazah. Nggih. Enggak berlaku. Sebab napa? Sebab jumhur ulama mengatakan, salah satunya saya ambil dari keterangan kitab I'anatul Talibin, Hasyiyah dari Fathul Mu'in, karangannya Sayyid Al-Imam As-Sayyid Al-Faqih Al-Mufti Abu Bakar Muhammad As-Syata Ad-Dimashqi As-Syafi Al-Maqi yang wafat tahun 1842 Masehi, usia 44 tahun. Jadi ada ulama usia 44 tahun meninggal itu membuat puluhan kitab yang luar biasa. Dan beliau adalah guru dari pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Darwis atau Ahmad Dahlan, juga pendiri dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Ahmad Dahlan adalah mazhab Syafi'i sebab beliau berguru pada ulama-ulama Mekah yang bermazhab Syafi'i. Salah satunya adalah Syekh Abu Bakar Asy-Syata, gurunya Syekh Asy'ari, gurunya Kiai Ahmad Dahlan, gurunya pendiri Matlul Anwar, gurunya pendiri macam-macam. Jadi gurunya Abu Bakar Asy-Syata. Ya, niki Ahmad Darwis kemudian mau pulang ke Indonesia sama gurunya kongon ganti Ahmad Dahlan. Jadi niki kisah. Nah, di situ beliau mengatakan doa iftitah memang disunahkan untuk sholat fardu dan sholat sunnah, tetapi tidak berlaku untuk sholat jenazah. Bon ini dieling-eling. Kadang-kadang tiang niku mboten tutuk ngajine niku kadang-kadang diwaca iftitah, mboten tidak berlaku di sholat jenazah nggih. Lah panjenengan kalau misalnya setelah takbiratul ihram kemudian lanjut maca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian Fatihah, maka menurut Sayyid Abu Bakar Asy-Syata itu sudah tidak berlaku doa iftitah sebab sudah kelewat tempatnya. Nggih, sudah tidak berlaku, lam ya'ud, tidak boleh diulangi. Niki adalah jadi a'udzubillahi Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Imam lo ngomong makmum sik baleni rek durung iftitah. Jare makmume padha. Iki salat jamaah kur. Nah, ini perhatian rahimakumullah. Jadi ada sunnah di dalam sholat banyak sebenarnya, tidak hanya 15 sebenarnya. Kalau kita ngaji kitab yang lebih tebal lagi. Nah, cuma di dalam mazhab Syafi'i ada sunnah yang mendampingi sunnah hayat. Apa? Setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, baik bacaan takbirnya maupun ngangkat tangannya setelah sempurna nggih. Jadi etikanya adalah
takbir ngangkat tangan sempurna, kemudian saktatas sholah, diam sebentar. Allahu Akbar, diam sebentar seukuran baca subhanallah, itu sunnah. Kemudian baca doa iftitah. Setelah iftitah selesai, diam sebentar, kemudian lanjut ke ta'awud. Ta'awud diam sebentar, lanjut ke Al-Fatihah. Al-Fatihah setelah amin diam sebentar, khususnya bagi imam. Nyon sewu nggih niki sunnah. Khususnya bagi imam, setelah Fatihah, setelah bacaan amin, diam sebentar. Sekiranya makmum membaca surat Al-Fatihah, sebab mazhab Syafi'i begini, Pak. Syafi'i mengatakan bahwa doa bacaan Fatihah itu rukun, baik bagi imam maupun bagi makmun maupun sendirian, tetap rukun. Di mana letak rukunnya? Makmum baca Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Jadi sunahkan imam itu berhenti sebentar dengan ukuran sekiranya makmum membaca Al-Fatihah. Loh, lek kadung nggak apa-apa, tapi tetap makmum harus tetap baca Fatihah walaupun imam baca surat pendek. Hati-hati. Lah, kalaupun surat Fatihah sampai tidak selesai, cepetan imame. Misalnya imame kulhu sampai Fatihah tartil. Jadi gak mari. Putuskan Fatihah langsung ikut gerakan imam. Niku Bang nggih. Duh, kenapa begitu? Kata mazhab Syafi'i, ketika makmum ketinggalan Fatihah dengan gerakan imam, Fatihahnya sudah ikut imam, nggih. Nah, niki mazhab Syafi'i, biar nggak salah, Pak, biar tidak salah. Kalau mazhab Hanafi tidak, walaupun nggak usah baca Fatihah, makmum itu cukup mendengarkan bacaan imam. Kalau kita mazhab Syafi'i, tetap wajib baik bagi imam, bagi makmum sendirian baca Al-Fatihah. Ini sering keliru, Pak, nyon sewu. Kadang-kadang amin, makmum yang ngelamun. Kak mau coba Fatihah mboten sah niki, hati-hati. Dados makmum salat mboten sah. Sebab rukun Fatihah bagi makmum menurut mazhab Syafi'i tidak dibaca. Nah, paham nggih? Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, nggih, jumhur ulama mengatakan bahwa doa iftitah itu adalah sunnah, nggih. Ini pendapat yang paling kuat dari seluruh ulama fikih dan ulama madhab. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sepakat iftitah itu sunnah, nggih. Kemudian ada satu mazhab yang mengatakan berbeda pendapatnya, yaitu ulama dari mazhab Maliki yang mengatakan hukum iftitah adalah makruh. Nggih, kedah paham niki. Ya. Jadi kalau baleni jumhur ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ini sunnah, dan mazhab Maliki doa iftitah hukumnya makruh. Pun. Nggih. Para rahimakumullah, nggih. Nah, bagaimana makmum membaca iftitah, ya, menyesuaikan kondisi imam, ya, menyesuaikan kondisi imam dan juga makmumnya. Contoh misalnya begini, Pak, ketika makmum itu datang, ya, kemudian mendapati imam membaca Al-Fatihah, ya, misalnya imame Ar-Rahmanir-Rahim, sampean langsung masuk menjadi makmum, silakan membaca iftitah segera, ya. Kalau sekiranya baca iftitah itu sudah selesai. Kalau tidak usah dibaca. Ya. Kalau misalnya nggak mampu, makmum datangnya amin, ya, langsung masuk barisan makmum, silakan. Sekiranya bacaan surat imam itu agak panjang, makmum boleh membaca iftitah disambung Fatihah. Tetapi kalau waktunya imam pendek, maka iftitah tinggalkan, sebab sunnah kita melaksanakan yang rukun, yaitu Al-Fatihah. Pun paham nggih?
Nah niki nggih, cekak mamang sampean lho, aku durung maca iftitah. Tinggal saja kalau waktunya tidak mengatasi. Niki para hadirin rahimakumullah, itu mazhab Syafi'i nggih. Tetapi kalau mazhab Hanafi, jika makmum mendapatkan imam dalam kondisi berdiri, ya, ketika imam baca Fatihah, ya, menurut mazhab Hanafi apa? Makmum tidak usah baca iftitah. Ini mazhab Hanafi, fokus kepada bacaan Fatihah imam dan bacaan surat imam. Mazhab Hanafi, terutama sholat jahriyah, Pak, sholat yang keras suaranya. Wingi ana sing takon WA kula, salat maghrib salat zuhur lupa imamnya suara keras. Bagaimana hukumnya? Sah. Sebab ngeraskan bacaan bagi imam hukumnya sunnah. Nggih, kok usah geger. Loh, salat zuhur lali dikerasno. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum bingung wae. Tetap sah. Biarkan saja, tetap sah sebab jahriyah itu hukumnya sunnah. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian menurut mazhab Hambali, ketika makmum mendapatkan imam baca Fatihah, itu mengatakan sunnah jika masih ada kesempatan. Hambali nih ya, ada kesempatan. Tetapi jika makmum merasa tidak bisa melanjutkan iftitah ketika imam baca Fatihah, lebih baik diam mendengarkan bacaan imam. Niki sinten mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i, kalau gaya terakhir cak apal, mazhab Syafi'i itu sunnah iftitah kalau baleni itu berlaku bagi imam, berlaku bagi makmum, berlaku bagi munfarid sendirian, baik sholat jahriyah, sholat siriyah, sholat wajib, sholat sunnah, orang yang berdiri, orang sholat berdiri, orang sholat duduk, orang sholat berbaring, anak-anak, ibu-ibu, musafir, mukimin, semua sunnah membaca doa iftitah. Mazhab Syafi'i. Nah, di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarhul Minhaj karangannya Al-Imam Ar-Ramli As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1596 Masehi di Mekah, di Mesir, beliau mengatakan bahwa ketika makmum mendapatkan imam membaca Fatihah, maka segera makmum membaca iftitah jika waktu ngatasi. Ya, cara jawabane ngoten. Mereka ngatasi tidak usah dibaca. Nah, sekarang bagaimana makmum masbuk, Pak? Misalnya sampeyan ada berapa jenis makmum sholat? Makmum masbuk dengan makmum apa? Ada dua jenis, makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang ikut takbiratul ihram imam. Jadi mulai awal ikut imam. Itu adalah makmum muwafiq. Sejak awal sudah ikut imam. Ukurannya adalah makmum muwafiq menangi takbiratul ihram imam. Sedangkan makmum masbuk ada dua pengertian, makmum masbuk Fatihah dan makmum masbuk rakaat. Makmum masbuk Fatihah, makmum yang tidak ngumani bacaan Al-Fatihah imam, dan makmum masbuk rakaat, makmum yang ketinggalan rakaatnya imam. Lah sampean pahami kan masbuk ketinggalan rakaat nggih? Dan fikih Syafi'i dua pengertiannya. Ada makmum masbuk Fatihah, ada masbuk rakaat. Nah, makmum masbuk itu ketika ketika ngeten, kalau baleni mau nggih. Ketika sampai makmum masbuk rakaat, ya, imam Al-Ikhlas, kufuwan ahad. Biasa ngoten kan, ngejar rukuknya imam. Boleh, asal imam belum mapan rukuknya. Nah, sudah tidak
boleh. Loh, ya apa Fatihah? Tetap menurut mazhab Syafi'i ketika makmum masbuk itu mendapatkan sempurna rukuknya imam dihitung 1 rakaat. Tetapi guru saya dulu mengatakan lebih baik tidak usah kesusu ngejar rukuknya imam, sebab khawatir sholat kita tidak sempurna. Contoh takbiratul ihram, napa rukun sholat? Al-qiyam, berdiri, menghadap kiblat. Takbir Allahu Akbar. Coba lek kesusu, gak mungkin, Pak. Tutuk. Lah, salah kabeh. Mendingan dinteni ketika imam berdiri rakaat yang kedua. Paham ya, Pak? Nah, timbang kesusu sampean. Tutuk ya kesusu kabeh. Ya lek sampe gak melorot, sareng melorot ya apa? Nggih, ora rahimakumullah. Nah, kemudian mazhab Hanafi mengatakan, Hanafi dulu ya. Hanafi mengatakan kalau makmum masbuk ya itu ketinggalan rakaat atau mendapati rukuk imam dan enggak sempat iftitah atau Fatihah, maka menurut mazhab Hanafi ketika bangkit rakaat kedua sebelum imam Fatihah atau mulai Fatihah boleh membaca iftitah. Mazhab Hanafi. Mazhab Hambali bagaimana? Jika sudah lewat 1 rakaat pertama ada 2 pilihan. Hambali, silakan ketika rakaat kedua membaca iftitah atau tidak membaca iftitah. Mazhab Syafi'i bagaimana? Cukup iftitah ada pada rakaat yang pertama. Kelewat sampean. Kelewat, ketinggalan sepur. Sebab iftitah itu mahallihi, letaknya adalah di awal sholat sebelum surah Al-Fatihah. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau baleni iftitah dibaca setelah takbiratul ihram dan angkat tangan sempurna, dilanjutkan diam sebentar, kemudian membaca iftitah. Nah, setelah ta'awud sampean kadung ya maca ta'awud dhisik, maka tidak ada lagi kesunahan membaca doa iftitah. Baik rakaat selanjutnya enggak ada, sudah kelewatan. Eman nggih, eman. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah kenapa salat jenazah itu ndak pakai iftitah nggih? Apakah dilarang? Tidak dilarang. Sebenarnya iftitah sunnah untuk semua sholat sunnah. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa sholat jenazah itu sholat hakikatnya ringkes. Ringkes. Tidak usah membaca apapun, termasuk disunahkan di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan tidak membaca iftitah di dalam sholat jenazah. Niku tidak perlu banyak bacaan di dalam sholat jenazah. Wong rukuk ya gak ono, sujud ya gak ono nggih. Nah kok sampean lah kaya Abu Nawas sampean. Tak nate Pak Abu Nawas kan ngimami jenazah. Wah, monggo raja. Sini Abu Nawas, itu ada orang meninggal, tolong diimam di sholat jenazah. Abu Nawas imam Pak, nganggo rukuk, nganggo sujud. Viral ditanya raja, kenapa sampai pakai rukuk dan sujud? Jenenge Abu Nawas nggih, ana mawon alasannya, sebab raja, saya melihat dosanya jenazah itu lebih besar dari lautan dan gunung. Aja niru Pak, guyon. Abu Nawas ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi jenazah itu ringkes ya, tidak usah bertele-tele. La yusannu libinaiha alat takhwif. Jadi tidak disunahkan, la yusannu, tidak disunahkan libinaiha alat takhwif, sebab mendirikan salat jenazah itu ringkes. Nggih, ringkes. Para hadirin rahimakumullah. Sampai tarawih niku iftitah mboten? Ndak tarawih. Ndak iftitah. Pertama tok.
Padahal sunnahnya dalam mazhab Syafi'i iftitah setiap rakaat ketika tarawih. Lah, ono iftitah pendek, Pak. Bukan Allahu Akbar kabira, bukan, atau yang pendek sekali. Ya, itu sunnah dari juga jenis bacaan iftitah. Lah sampai belajar hadis kita itu bacaan iftitah ada kurang lebih 12 bacaan dalam hadis. Cuma mazhab Syafi'i mengambil kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Mazhab Hambali memakai iftitah yang lain, Allahumma ba'id baina ya wa bainal khotoya ya kama dan seterusnya. Nah, beda ya. Kita mazhab Syafi'i mengambil riwayat Ali bin Abi Thalib ya, dan digabung dengan riwayat yang lain. Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Ini riwayat dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Sahih Bukhari Muslim. Dan yang sewu, doa ini diambil oleh teman-teman dari Muhammadiyah. Beda, lo beda iftitahnya. Kau usah geger, podo sahih hadis ini. Nah, kemudian ada lagi, Pak. Subhanakallah wa bihamdik wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Riwayat Ibu Aisyah. Banyak. Ada lagi Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila ya dan seterusnya. Ada lagi kalimat Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi dan seterusnya. Pinten, Bang? Gangsal namanya. Gangsal. Lek sampean niru Imam Syafi'i monggo. 12 bacaan diwaca kabeh. Nah, loh monggo le apal. Oke, Imam Syafi'i niku iftitah dawa, Pak. Ya, karena dibaca semua. Nah, apalagi Allahu Akbar. Sampai le iftitah pendek ngeten, Pak. Kalau kayak rahasia ya. Nggih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila pun. Ampun. Loh niku termasuk hadis Kanjeng Nabi. Loh iku tarawih kok gak iftitah. Kula ngangge iftitah ngangge niki mawon. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Awale iftitah niki mawon wa asila pun niku hadis sahih Kanjeng Nabi. Nah niki kurang pendek wonten kurang pendek riwayat Anas bin Malik alhamdulillahi hamdan katsira. Ampun. Loh, ini hadis Kanjeng Nabi riwayat dari Anas bin Malik, hadis sahih Imam Muslim. Loh, saya tahu carane iftitah di tarawih maca niki. Allah ya. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Bon sunnah niku. Nah, iki pun pinten? 7. Ya, ono 12. Kula mboten hafal. Niku, Pak. Dan lain. Nah, sekarang begini untuk enggak salah paham. Di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang wafat tahun 661 Masehi di Kufah, Irak, itu ada 2 redaksi, Pak. Jadi kalau ada tulisan atau ustadz atau siapapun yang mengatakan riwayat Ali tidak ada ini, hanya wajah tu wajahiyah tanpa ini, itu redaksi yang lain. Ada redaksi juga riwayat yang sama pakai ini wajah tu wajahiyah. Jadi kalau misalnya ada ustadz harus jujur, Pak, ketika memakai dalil. Kalau ada dalil Ali Abi Thalib tanpa ini langsung wajah tu wajahiyah, ya. Tetapi riwayat lain juga ada kalimat ini wajah tu juga riwayat Ali bin Abi Thalib. Jenengan kan buka Google kan, tanpa ini langsung wajah tu wajahiyah riwayat Ali Abi Thalib Bukhari. Nah,
Wah, akhirnya ini, oh, NU salah lagi, kono ini nih, sing nulis ya salah, kak gawe dalil situ, hati-hati nih, saestu Pak, dalil nih kudu otak-atik kali kepentingannya dewe. Nah, kalau buka, mengapakah ada ini betul? Yang masyhur Pak, dari riwayat Ali Abi Thalib, yang masyhur itu tidak ada ini. Langsung wajah tu wajahia. Tetapi dalam riwayat ulama hadis yang lain, riwayat Ali ada ininya. Ini wajah tu wajahia ada. Ini kalau terangkan, ya. Jadi ada riwayat Ali yang pakai ini, ada riwayat Ali yang tidak pakai ini. Cuma yang terkenal dari kita baca ada riwayat yang nggak pakai ini. Ya. Nah, kemudian riwayat ini wajah tuh Pak, itu ada riwayat Ali di dalam kitab Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Basrah. Riwayat kalimat ini wajah tuh juga ada dari riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Iran. Dan juga riwayat ini wajah tur Ali Abi Thalib itu ada dalam kitab Musnad Ahmad riwayat Imam Hambali yang wafat 885 Masehi di Baghdad pun. Pun mamang panjenengan ya, ini wajah tu wajahia. Lho Pak, kula Syafi'i, kula NU gak pakai ini, monggo sakarepe. Cuma saya milih yang pakai ini sebab Imam Syafi'i memakai ini, dan ulama Syafi'i mulai abad 8 sampai yang terakhir itu semua memakai redaksi ini wajah tu wajahiyah. Basyir Asy'ari juga memakai ini wajah tu wajahiyah, ya. Asyato gurunya tadi juga pakai ini wajah tu wajahiyah. Nah pun Imam Nawawi juga pakai ini wajah tu wajahiyah pun. Ini dari mazhab Syafi'i. Loh, ada yang ngomong ini wajah tu itu bukan kalimat iftitah, itu kalimat untuk nyembelih korban. Betul Pak ya. Tetapi ada riwayat yang lain. Apakah boleh menambah ini kalau dikatakan itu untuk nyembelih korban? Saya jawab, ada riwayat dari dari sahabat Abu Rafi Aslam maula Rasulillah, budak Rasulullah yang dimerdekakan, yang wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Beliau mengatakan begini, telah sampai kepadaku surat Rasulullah, iftitahnya berbunyi ini wajah tu wajahiyah. Hadis sahih riwayat sahabat Abu Rafi Aslam Ibrahim maula Rasulullah, hamba dari Rasulullah, pegang surat dari Nabi, iftitahnya adalah ini wajah tu wajahiyah. Dan kemudian ada ustadz yang mengatakan hadis itu hadis mungkar, hadis dhaif atau hadis tidak terkenal. Kita jawab, mari kita buka ahli fikih ahli hadis abad 15, Al-Imam Al-Fadhl Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Alamah Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ya, yang wafat tahun 1404 Masehi di Mekah. Beliau mengatakan begini, ini wajah tu wajahiyah. Hadis itu ternyata saya temukan dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karangannya Imam At-Tabrani rahimahullah yang wafat tahun 971 Masehi di Iran. Siapa sih gak kenal Ibnu Hajar Al-Haytami? Saya menemukan hadis ini di dalam riwayat Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, dan beliau mengatakan hadis sahih hasan. Niki kedah semerap sampean. Tapi di dalamnya ada riwayat perawi hadis yang bernama Muhammad bin Ishaq, tidak terkenal, mudallis samar. Kita jawab ya, kita jawab. Ulama-ulama hadis
termasuk Hajar Al-Haytami, Hajar Al-Asqalani, Al-Haythami dan sebagainya mengatakan Muhammad bin Ishaq rahimahullah yang wafat tahun 897 Masehi itu perawi hadis yang wahuwa thiqatun, dia terpercaya. Ojo gampang dibujui, tanya yang ngerti, paham gak? Engko ono ngene, hadis padha sik takokno sing ngerti sik ngono, Pak. Ojo terlalu menerima sesuatu yang bukan bidang-bidangnya. Nggih. Yang kedua, apakah boleh kita memakai ayat Quran untuk membaca iftitah? Boleh. Ini wajah tu itu coba sampean buka di surat nggih, di Quran niku surat Al-An'am 79. Doa Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Itu doa Nabi Ibrahim alaihis salam. Ada inni wajjahtu wajhiya. Napa? Ayat Al-Qur'an. Nah, hadis jare gak ono. Oh, ayatnya ya ono. Nah, ini. Nah, nomor 3, apakah boleh menambah ini? Nah, Ibnu Umar, para hadirin, Ibnu Umar itu ada riwayat menambah bacaan tahiyat. Sinten Ibnu Umar niku sahabat Kanjeng Nabi, putra Umar bin Khattab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu redaksinya dibuat sendiri oleh Ibnu Umar. Lah awak dhewe misale kono hadise nambah ini ana Qur'ane, lah kok bid'ah jarene. Aneh. Berarti Ibnu Umar ayo lek kendel ngomongi sahabat itu bid'ah. Nah, ini para hadirin hati-hati nggih. Nah, ini berarti Ibnu Umar pernah menambahkan, bahkan sampai ayatnya beliau menambahkan abduhu wa rasuluh. Nah, Ibnu Umar. Bahkan yang sewu penambahan wahdahu la syarikalah ditambahkan abduhu wa rasuluh oleh Ibnu Umar menurut ulama Wahabi itu sahih hadisnya. Lah karepe dhewe lho iki. Ibnu Umar dikatakan sahih hadis, kita menambah ini ada dalilnya dikatakan bid'ah. Iki kok aduh iki sakno sing gak ngerti niki Pak Saestu ya, digiring akhirnya salah kabeh amaliyah wong NU. Nah, kemudian para hadirin, mazhab Hanafi, sadurunge Syafi'i nggih, itu mengatakan memakai kalimat ini wajjahtu wajhiyah. Mazhab Hanafi itu dikatakan oleh Syekhul Islam Burhanuddin Al-Marghirani Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 1197 Masehi di Samarkand, Uzbekistan. Ulama Hanafi dalam kitab beliau, kitab Al-Ainayah Syarahul Hidayah, beliau mengatakan Imam Hanafi ketika iftitah memakai kalimat inni wajjahtu wajhiyah. Paham? Nah, tambah mantap. Terakhir para hadirin, ternyata ini wajhatu wajhiyah, kalimat ini, hadis ini itu juga ada dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Iran, dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman. Ada keterangan riwayat Ali bin Abi Thalib bahwa iftitah ada kalimat redaksi inni wajjahtu wajhiyah. Ya wis kuata Pak sebenarnya. Ya kalkulan lho, wis amalmu amalno, amalku yo tak amalo dhewe. Ndak usah ngerusak amalane wong liya. Ngoten tok lho rukun, Pak. Ndak usah ngelok-ngelokno ngoten lho. Niki para hadir rahimakumullah. Jadi pakai ini monggo, gak pakai ini nggih monggo. Sing penting gak pakai itu.
Mosok itu wajah tuh ya kok. Iku bid'ah wae. Kono landasane. Muradi rahimakumullah. Nah, jika tidak baca Fatihah, jika tidak baca iftitah, falau tarakahu sahwan au amdan, baik sengaja atau lupa. Ini ya, ini mazhab Syafi'i ya. Hatta syar'a fit ta'awudzi, kemudian membaca ta'awud, apa kata Imam Nawawi? Lam ya'ud ilahi, jangan diulangi doa iftitah. Nggak usah dibaca, wong kedisian lali, kedisian sengojo, kedisian ta'awud, nggak ada waktu lagi untuk iftitah. Ini ya, paham Pak nggih? Nah niki. Para hadirin rahimakumullah. Jadi iftitah itu apa rahasianya? Salah satu rahasia iftitah adalah salah satu doa membuka pintu langit. Eman Pak jenengan mboten iftitah. Makanya Syafi'i mengatakan imam sunnah, makmum sunnah, dewian sunnah. Sebab adat kandungan iftitah salah satu doa yang bisa membuka pintu langit. Nah, ada Pak dalam kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, karangannya Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki yang wafat tahun 191 Masehi. Mbahnya Said Alawi bin Muhammad, beliau mengatakan kisah ketika ada sahabat ketika iftitah membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca tadi kan Allahu Akbar kabira? Siapa? Meneng kabeh Pak. Oh diseneni. Akhirnya saya Kanjeng Nabi, ya Nabi mengatakan ajibatu, saya heran, saya takjub. Sebab apa? Pintu langit terbuka. Subhanallah. Ini para hadirin rahimakumullah. Ya akhirnya kemudian Ibnu Umar mengatakan, sejak itu saya tidak pernah meninggalkan doa iftitah. Loh, kandungannya luar biasa Pak, kandungannya ya. Kalau dibedah luar biasa. Mengapa iftitah Pak? Coba. Iftitah itu ya Allahu Akbar kabira, Allah maha besar dan terbesar ya. Itu ungkapan kefanaan kita terhadap Allah, kefanaan kita dengan Allah. Apa fana itu? Fana itu dalam dunia tarekat tasawuf peristiwa spiritual ketika seseorang hamba berada dengan kesadarannya menghadap Allah. Ini peristiwa fana. Ya, lek khusyuk Pak. Makanya sampean kudu ngerti artine iftitah. Mbak bahas iku jero mungkin. Nah, diawali takbir, tahmid dan tasbih. Nggih. Takbir, tahmid dan tasbih menghadap Allah. Itu bukan wajah kita, tapi hati kita, kalbu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Hanifan musliman itu artinya kita ini muslim temenan. Ngoten. Gak musliman, muslim temenan. Ungkapan kepasrahan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah total, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian ungkapan inna sholati wa nusuki dan seterusnya itu menafikan atau menafikan apa? Menghilangkan segala macam urusan kesibukan duniawi hanya untuk Allah dan sepenuhnya perhatian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inna sholati saat temene sholatku wa nusuki ibadah-ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil hanya untuk Allah penguasa alam semesta. Loh,
dan fokus hanya untuk Allah. Niki Pak. Bahkan Nabi mengungkapkan sangat takjub, ya, ajibatullaha futihat abwabus sama. Kata Nabi, saya heran, saya takjub yang baca tadi Allahu akbar kabira walhamdulillah seterusnya, ajibatullaha futihat laha abwabus sama. Saya kaget, saya heran, saya takjub. Karena apa? Bacaan tadi itu futihat laha abwabus sama, membuka pintu langit. Ya. Normale amaran liya Pak saya buka pintu langit selain iftitah. Sepertiga malam, Bu. Sepertiga malam terakhir. Nggih. Niku membuka pintu langit, ya. Sebab ada hadis sahih Allah Subhanahu wa taala itu akan turun ke langit dunia ketika sulusul lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir turun, ya, turun yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun, ya, yang zilu fi'il mudhari terus menerus, tidak berhenti, tiap malam turun, ya. Nah, ke langit dunia hina yabqa sulusul laili, ya, akhir. Jadi turun ketika sepertiga malam akhir. Allah berfirman apa? May yad'uni, wong-wong sapa sing ndonga nang aku, ya, fastajiba lahu, pasti tak ijabah. Allah juga yang dawuh niki hadis qudsi, may yas'aluni, sapa sing njaluk nang aku apa? Fa'atihu, saya kasih. Wa may yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepadaku, faghfir lahu, tak ampuni. Oh, Gusti Allah. Hadis Bukhari Muslim. Buka pintu langit. Ternyata Bu nyun sewu, ibu-ibunya orang-orang besar. Ibunya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Dahlan, kemudian Mbah As'ad Sasul Arifin, seluruh ulama yang besar. Ternyata rahasianya salah satunya adalah ibu-ibu mereka enggak tidur ketika malam ketiga akhir, doakan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia loh. Ya. Makanya ya abot. Oke, abot. Bon. Sepertiga malam terakhir, di waktu sahur itulah, waktu sahur sampai itu ndonga nang Allah, istighfar, njaluk nang Gusti Allah, Pak. Niku. Yang ketiga apa untuk buka pintu langit? Ya, puasa, poso. Orang berpuasa hatta yuftira, sampai dia berbuka, terbuka pintu langit setiap berdoa kepada Allah. Doa puasa apa saja. Makanya nyun sewu, ya. Tahatus bin Nikmah, umi saya ketika saya ujian pondok, ujian sekolah, mau kemanapun pasti beliau puasa Pak. Ternyata baru terbuka ada hadis yang mengatakan puasa itu bisa doanya membuka pintu langit, ya. Ini kipur hati rahimakumullah. Kemudian apalagi saya tambahi, doa setelah azan itu membuka pintu langit. Eman, apal nggih? Apal. Kemudian apa? Doa orang tua kepada anaknya itu membuka pintu langit. Wis, pun eman gak ndonga sampean, ya. Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha
ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilal mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah